Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong, dan saat ini masih dari proses evakuasi dan pencarian korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan saudara, TNI Angkatan Darat terus menjalankan operasi kemanusiaan dalam upaya evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Di tengah medan pegunungan yang terjal, vegetasi hutan yang rapat, serta kondisi cuaca yang berubah-ubah, prajurit TNI AD bersama tim SAR gabungan tetap bergerak. Operasi, saudara, difokuskan pada pencarian dan evakuasi korban dengan mengutamakan keselamatan personil di lapangan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban di sekitar lokasi badan dan ekor pesawat. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat dengan teknik mountaineering, mengingat keterbatasan akses udara akibat angin yang kencang dan juga kabut yang tebal di kawasan puncak Bulu Saraung. Meski dihadapkan pada tantangan medan yang cukup ekstrim dan juga cuaca yang sulit bisa diprediksi, seluruh unsur tetap melanjutkan operasi secara disiplin dan terkoordinasi, saudara. TNI AD memastikan operasi evakuasi akan terus dilaksanakan hingga seluruh korban berhasil dievakuasi sesuai dengan prosedur dan perkembangan situasi di lapangan. Dan saudara, untuk mengetahui proses evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500, kita sudah terhubung dengan Nevi James, Korpala Unhas. Selamat pagi, Bang Nevi. Ya, selamat pagi. Dengan Mario di studio, Bang Nevi. Ya. Oke, Bang Nevi bisa mendengar suara saya jelas ya, Bang Nevi? Ya, bisa, sangat jelas. Oke, Bang Nevi, sampai saat ini bagaimana dengan proses pencarian? Tadi bilang Pak, vegetasi hutan yang rapat, belum lagi juga kondisi perbukitan yang begitu terjal dilalui. Kalau menurut Anda bagaimana bisa diceritakan begitu susahnya ataupun pengalaman dari tim SAR TNI AD dan juga tim pencari yang melakukan pencarian evakuasi korban pesawat ATR ini, Pak? Mas Devi, masih terhubung? Ya. Ya. Ya, masih. Oke, Mas Devi, perlu saya ulang pertanyaannya? Ya. Oke, Mas Devi, bisa Anda ceritakan terkait dengan proses pencarian evakuasi di tengah cuaca yang tidak menentu dan juga kondisi yang begitu terjal perbukitan tersebut? Ya, to the point, ini kan ada 2 faktor. Faktor eksternal, faktor internal. Faktor eksternal itu terkait medannya ya, lapangannya. Faktor internal itu terkait manusianya atau tim evakuasinya atau tim pencarinya itu. Nah, faktor eksternal itu untuk semua wilayah Kars Maros, bukan Kars Kabupaten Maros ya, Kars Maros, karena sebutannya Kars Maros itu wilayah yang sulit karena jenis karsnya itu adalah tower kars. Jadi tiang-tiang, bukit-bukit kars ya, yang menjulang tinggi itu bervariasi. Nah, itu yang menjelaskan hampir tidak bisa ditemukan areal terbuka untuk helipad dan sejenisnya. Kemudian sifat wilayahnya itu menyulitkan untuk mencari jalur keluar. Apalagi diperkirakan ini
korban itu terpisah-pisah posisinya. Nah, jadi bisa saja pintu keluarnya itu tidak satu atau lebih dari satu itu. Itu gambaran medannya secara fisik. Faktor eksternal lainnya memang berpengaruh cuaca. Apalagi kalau sudah berkabut dan itu cukup dingin untuk wilayah sana itu. Nah, faktor lainnya itu daerah Kars itu daerah purba. Jadi banyak binatang-binatang berbisanya itu. Nah, mulai jenis besar sampai yang kecil itu ular, yang jenis melata itu yang paling banyak. Nah, itu faktor-faktor eksternal yang membuat tingkat kesulitan pencarian itu cukup tinggi. Faktor internalnya itu terkait kualitas, ya, kualitas dan kuantitas carinya tim evakuasinya itu. Nah, manajemen pencarian apa semua itu pasti tim pencari mengerti soal hal itu. Tapi saya melihat realitasnya itu memang SDM kita itu tidak terlalu terlatih di daerah Kars itu. Ini beda dengan wilayah-wilayah lain. Kalau Kars itu wilayah sulit, itu punya ciri khas tersendiri. Bahkan masyarakat juga itu tidak semuanya masyarakat itu berani bermain ke wilayah dalam Kars itu. Nah, itu saya kira faktor-faktor yang menyulitkan sehingga semua pihak harus bersabar itu menunggu bekerjanya tim evakuasi. Memang harus sabar di sini nih. Tidak mudah wilayahnya itu. Saya kira itu gambaran pertama. Demikian. Oke, Mas Devi, jika pada akhirnya memang dengan kondisi yang begitu terjal dan juga cuaca yang begitu tidak bisa menentu, menurut Anda estimasinya bisa berapa waktu? Tadi Anda sudah bilang bahwa ada yang terlatih, ada pula yang tidak terlatih dalam menangani wilayah tersebut dalam proses evakuasi ini. Itu tergantung manajemen di lapangannya itu. Antara yang mengatur dan yang diatur itu. Selama mereka mampu bekerja sama dengan baik, saya kira bisa secepatnya itu. Misalnya ada pembagian tugas. Ada yang bertugas membuka akses jalur evakuasi ke kampung terdekat misalnya. Itu harus ada tim seperti itu. Ada yang bertugas memindahkan korban dari tempat yang curam ke tempat yang bisa dievakuasi dengan mudah. Saya kira hal-hal teknis pembagian tugas itu yang dibutuhkan. Nah, yang jadi persoalannya adalah ketika pembagian tugas itu hendak dilakukan, apakah cukup tersedia SDM yang sesuai dengan standar itu jadi masalah. Karena ini persoalan tidak cukup kalau cuma sekedar fisik, kayak gitu. Pengalaman, keilmuan, dan seterusnya itu. Tapi saya kira tim evakuasi, tim SAR, dan militer itu sudah sementara bekerja dengan maksimal saya kira. Jadi kita cukup sabar. Soal kapan selesainya itu, ya korbannya juga ini belum tahu ini apa sudah ditemukan semua. Karena kemungkinan posisi korban itu pada terpisah-pisah itu. Nah, itu karena terpisah sehingga jalur evakuasinya juga pintu keluarnya bisa banyak, tidak satu lah gitu. Sekira demikian. Oke, selanjutnya apakah memang dengan kondisi yang terjal seperti itu memungkinkan pada akhirnya mungkin ada bantuan berupa bisa dilalui oleh heli untuk datang untuk membantu proses evakuasi tersebut? Tapi sebelum Anda menjawab, Mas Devi, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong dalam proses pencarian dan juga evakuasi korban pesawat ATR 42500. Dan saat ini kita masih terhubung dengan Nevi James, pecinta alam asal Makassar. Mas Nevi masih terhubung sama kita ya? Mas Nevi?
Ya, Oke, oke. Mas, saya lanjutkan pertanyaan saya. Bahwa dengan kondisi alam yang terjal dan juga cuaca yang sering berubah-ubah, apakah peralatan yang digunakan dalam proses evakuasi ini juga khusus? Atau bagaimana? Ya, butuh peralatan khusus karena medannya terjal, Ya. terutama peralatan terkait vertical rescue. Karena ini proses pemindahan korban ini dari kemiringan ke kemiringan yang lain itu. Makanya ada banyak video beredar itu ada kesulitan itu evakuasi. Jadi peralatan-peralatan vertical rescue. Nah, itu yang harus dimiliki ya. Persoalannya juga ada kalau SDM-nya tidak kualitas bermasalah kan kayak gitu. Itu peralatan khususnya. Kemudian komunikasi itu pasti agak sulit di lapangan itu. Karena medannya sehingga jaringan komunikasinya agak terganggu itu. Belum lagi cuacanya. Jadi prediksi saya ini butuh cukup lama ini waktunya. Sekira demikian. Oke, kalau misalkan dengan peralatan khusus untuk jumlah personil, menurut Anda paling bisa untuk mencari jumlah korban yang masih hingga saat ini terus dilakukan pencarian, berapa jumlah personilnya? Ya, saya bisa dikalkulasi setiap korban itu butuh berapa personil. Nah, itu karena proses pertama mencari korban. Ya. Setelah ditemukan bagaimana korban dikeluarkan. Kan korban atau evakuasi itu juga butuh cukup banyak personil. Taruhlah kita ambil rata-rata satu korban itu dihandle misalnya 20 sampai 30 personil. Nah, dikalilah dengan berapa korban itu 11 korban. Karena lokasinya bisa terpisah itu. Satu Nah, orang 20 pembagian personil menurut Anda dengan lokasi seperti seperti ini ya, ini Pak? bisa 20 30 orang tuh. Oke, Besar berarti kalau itu. misalkan masih tersisa 8, kita hitung 160 personil untuk mencari. Iya. Ya, Dan itu harus serentak bekerjanya. ya. Nah, harus bersamaan kalau mau cepat. Kira gitu. Oke, kalau kita melihat dari proses lokasi titik jatuhnya pesawat dengan kampung terdekat misalkan untuk mensupport apa yang dibutuhkan oleh para pencari, itu bagaimana? Apakah memang berada dekat atau memang jauh? Jauh dah lokasinya, kampung itu jauh. Ada kampung-kampung yang di seputaran Bulu Saraung, tapi tetap hitungannya jauh itu. Ya. Oke, dengan kondisi Dilihat dekat itu, tapi dijalani jauh itu. Oke, dengan kondisi yang begitu jauh, bagaimana pada akhirnya, misalkan untuk mensupport logistik ataupun dari para tim pencari ini, apakah mungkin masih bisa dilewati oleh helikopter untuk bisa mendarat di sana atau bagaimana? Dengan topografi seperti itu. Kalau logistik disuplai dengan helikopter, ya mungkin saja, tapi tidak tidak bisa dibikinkan helipad. Karena helipad kalau dibikinkan jauh juga posisinya itu. Paling mungkin dibuang turun lah dari helikopter itu. Ya. Untuk bisa menjangkau tim-tim evakuasi. Kira begitu. Oke, dan untuk cuaca di sana, Mas Devi, apakah memang selalu seperti itu berkabut ataupun menghalangi visual dari para pencari atau mungkin ada saat-saat di mana lebih cerah? Ya namanya saja Mas, Gunung Bulu Saraung. Saraung itu artinya wilayah yang selalu tertutup. Wilayah yang selalu tertutup dalam hal ini selalu berkabut. Itu yang dimaksud Saraung. Jadi karakter wilayahnya memang suka tertutup, Mas. Saya kira demikian. Oke, karakter wilayahnya ya, memang sudah tertutup. Kalau kita berbicara ini di luar dari proses evakuasi ini, sebenarnya di wilayah ini, di perbukitan ini, apakah memang sering dilalui oleh para pendaki? Atau bagaimana sebenarnya? Atau mungkin ini salah satu wilayah yang dihindari karena dengan kondisi alam yang tertutup tadi seperti Anda, cuaca yang memang tidak menentu?
Halo Mas Devi? Oh, Oke, begini. ya. Iya, ya. Semua wilayah di Sulsel termasuk Gunung Bulu Serau, sebenarnya tempat belajarnya kalangan pencinta alam yang berjiwa adventure, itu tempat belajar. Nah, ketika wilayah itu berubah menjadi status hukumnya, menjadi taman nasional, diubah menjadi tempat wisata, maka berubahlah juga karakter masyarakat. Karakter adventure-nya hilang, berubah menjadi karakter turis gitu. Jadi seiring dengan perubahan administrasi kayak begitu, berpengaruh ke kualitas SDM masyarakat. Tidak ada lagi yang mau beradventure itu. Yang ada itu mental wisata gitu. Nah, sehingga yang mengerti persoalan-persoalan kayak gini, ya rata-rata sudah generasi tua semuanya itu. Yang muda enggak lagi itu. Tidak ada karakter adventure-nya. Persoalan begini ini harus memiliki karakter adventure. Tidak cukup kalau cuma sekedar pengetahuan, tapi tidak punya mental adventure. Bukan petualangan ya Mas, beda itu adventure petualangan. Saya kira demikian. Oke, berarti maksud Anda bahwa awalnya ini menjadi salah satu tempat bagi para pendaki ya gunung ini sebelum pada akhirnya dialihfungsikan Iya, sebagai tempat belajar. tempat Benar. wisata ya. Ya, Iya. ya, oke, oke. Dengan kondisi cuaca seperti ini, Mas Nevi, dan juga kemampuan dari para personil pencari ataupun juga yang akan mengevakuasi, menurut Anda kira-kira estimasi hari dengan kondisi yang sudah ditemukan dua jenazah ini, berapa menurut Anda? Kita ambil contoh lah, kalau misalnya satu korban itu dihandle 20 sampai 30 orang terampil dengan medan sulit sekalipun, saya kira itu satu korban kalau bersamaan 2-3 hari bisa dikeluarkan itu. Dengan catatan 20-30 orang terampil, karena masyarakat kan juga ikut membantu di sana itu. Ya. Itu kalau bersamaan. Jadi kalau di total 11 kali 20 atau 30 orang itu kan butuh, ya dikali saja itu 30 kali 11 korban itu. Ya. Dia cepat kalau terpisah. Nah, masing-masing kelompok mencari satu korban gitu. Tidak bertumpuk di satu korban semuanya. Menyebar harusnya, saya kira gitu. Oke, dan kita harapkan ya Mas Nevi ya, dengan kondisi cuaca seperti ini dan juga keahlian dari para tim pencari semoga bisa lebih cepat dan tanpa halangan untuk mengevakuasi, mencari para korban yang sampai saat ini masih terus dilakukan. Sekali lagi terima kasih Nevi James, pecinta alam asal Makassar untuk hadir di Breaking News kali ini. Sekali lagi terima kasih dan sehat-sehat selalu Mas Nevi James.